Halo, ketemu lagi di video Born to Conquer. Pada episode kali ini, kami akan membahas mengenai Conquer the Limitation. Seringkali saat kita membangun sistem audio mobil, ada concern di mana Twitternya mungkin kurang open, mid-range-nya mungkin kurang open, dan lain hal sebagainya, sehingga suara yang dihasilkan tidak sesuai yang diinginkan. Pada proyek ini, di mana cost adalah bukan objek, kami berhasil untuk memilih produk-produk yang sesuai satu sama lain. Sehingga produk-produk ini memang spesifik diambil dan didesain untuk mobil ini. Detail untuk produk-produknya akan dijelaskan oleh Pak Andre. Oke, pertama kali kita pilih speakernya terlebih dahulu. Jadi untuk proyek ini kita memilih driver dari Eggtone Germany, tetapi versi car audio-nya. Jadi versi car audio ini memiliki spesifikasi khusus yang tahan dengan kelembapan di mobil, tetapi dengan mempertahankan spesifikasi seperti di home audio. Nah, kita lihat Twitternya ini adalah dengan bahan diamond, diamond berlian. Kelebihan bahan diamond ini dia lincah, ringan, tetapi rigid, kaku. Sehingga Twitter ini akan mengeluarkan semua suara yang ada di elektronik sebelumnya. Oleh karena itu, sehingga pemilihan barang-barang lain di belakang Twitter ini, termasuk amplifier, kabel, dan lain-lain, menjadi sangat penting. Setiap titik kelemahan akan dikeluarkan oleh dia. Nah, amplifier untuk mendrive Twitter ini adalah kita pilih Audiowave tipe CR400. CR adalah singkatan dari copper rod. Ini bukan sekedar variasi, tetapi dia mempunyai fungsi juga sebagai pendingin yang efisien. Dan ini adalah amplifier yang dual mono, artinya monoblok untuk channel kiri dan monoblok untuk channel kanan, sehingga suara yang dihasilkan benar-benar simetris antara kiri dan kanan. Selain itu, ini menggunakan komponen-komponen yang sangat tinggi kualitasnya, bahkan IC-nya adalah custom dibuat oleh Audiowave untuk tidak menggunakan IC-IC yang seperti normalnya dipakai oleh amplifier lain. Kemudian kapasitornya menggunakan Nijicon dan lain-lain. Ini adalah salah satu amplifier yang boleh dibilang paling high-end saat ini. Lalu bagaimana dengan sumber suaranya? Kalau amplifiernya sudah bagus, bisa nge-drive si speaker, tetapi sumber suaranya tidak bagus, juga hasilnya tidak maksimal. Nah, untuk project ini kita menggunakan salah satu merek yang sebetulnya lebih banyak membuat untuk home audio, yaitu merek Chord. Chord ini adalah buatan dari UK, United Kingdom. Terdiri dari dua bagian, yaitu To Go dan To You. To Go ini adalah streamer, jadi kita bisa stream dari Tidal atau dari Qobuz ataupun dari Spotify. Lalu kita bisa masukkan ke dalam sistem audio kita melalui Wi-Fi. Kenapa Wi-Fi? Karena Wi-Fi suaranya lebih bagus, bandwidth-nya lebih lebar daripada Bluetooth. Walaupun bisa juga kita gunakan via Bluetooth. Nah, To You adalah digital interface. Jadi digital interface ini mempunyai berbagai macam jenis output. Salah satunya adalah USB. Nah, tidak banyak player yang digital interface-nya USB, sehingga bisa mengeluarkan 32 bit 192 kHz resolusinya. Nah, kita akan gabungkan dengan DSP Digital Signal Processor dari Resolute. Ini adalah merek Rusia yang baru saja diproduksi, menggunakan IC-IC terkini yang signal to noise-nya sangat baik, bahkan spek yang tertinggi di dunia audio saat ini. Nah, kita lihat di sini ada input USB. Jadi USB dari player ini akan masuk ke USB di player ini. Kenapa kita pilih USB? Karena tadi 32 bit 192 kilo. Kalau kita pakai digital biasa seperti koaksial, paling 24 bit 44 atau 48 kilo. Nah, pemilihan bahan ini menjadi sangat penting ketika kita menggunakan driver atau speaker yang high resolution. Saat membangun sistem audio, seringkali orang hanya berfokus pada dynamic equipment.
Dan ada satu jenis barang lagi yang ternyata sangat memegang peranan yang penting dalam sebuah sistem audio, yaitu kabel. Untuk sistem ini, kabel-kabel yang digunakan juga kami pilih dari kualitas yang terbaik, yang lebih detailnya akan dijelaskan oleh Ko Andre. Oke. Pertama adalah pemilihan kabel speaker. Ya, menurut kami yang paling penting adalah kabel speaker. Kenapa? Karena kalau zaman dahulu kita pasang radio, tidak dapat signal, kita kasih kabel kecil ini, kita tempel di dinding berbentuk T, radionya dapat signal. Jadi kabel ini berfungsi sebagai antena. Artinya kalau ini kita pasang di dalam mobil, semua signal radio masuk ke kabel ini, bercampur dengan suara yang ada di sistem kita. Nah, kabel yang baik, dia mempunyai shielding yang berlapis-lapis. Seperti kita lihat di sini ada cotton, ada material khusus, ada shield dari grounding, ada copper foil, ada copper braided, dan terakhir ada shielding luar lagi, baru shield terluar. Nah, kabel ini kita pilih dari Chernoff, seri klasik XS. Menurut kami ini salah satu yang terbaik saat ini, terutama untuk di dunia car audio. Setelah pemilihan kabel speaker, kita juga memilih kabel RCA-nya. Kabel RCA kita pilih dari Harmonic Harmony, seri Direct Link Ultimate. Direct Link Ultimate ini diproses dengan cara dikepang atau twisted. Kenapa harus dikepang? Nah, kalau kita dulu belajar induksi magnetik, setiap kabel ini ketika dialiri listrik, ada induksi magnetiknya. Nah, induksi magnetik itu akan kena ke kabel sebelahnya dan seterusnya. Kalau kita kepang, maka setiap kabel yang bertemu membentuk 90 derajat, sehingga induksi magnetiknya saling menetralkan. Oleh karena itu, bentuknya seperti ini. Selain itu, kabel Direct Link Ultimate ini terbuat dari campuran bahan silver dan copper. Silvernya OCC, jadi kemurniannya 8N, 99,96 kali persen. Jadi sangat murni, sangat tinggi. Ini kabel yang ditemukan proses pembuatannya oleh Profesor Ohno dari Jepang. Kemudian kita combine dengan copper. Kenapa harus silver dan copper? Copper memberikan body, bobot, ketebalan suara. Sedangkan silver memberikan ketegasan. Jadi ketika simbol, alat pupur, drum, semua ketegasannya dari silver. Tapi bodinya dari copper. Makanya RCA ini kita pilih dari Harmonic Harmony. Satu lagi yang terakhir adalah kabel power. Di sini kita juga menggunakan Harmonic Harmony dengan ukuran 2 gauge. Kenapa kita pilih Harmonic Harmony? Karena satu-satunya mungkin kabel power di audio mobil yang mempunyai 3 core silver. Jadi kita prinsipnya sama, kita membutuhkan silver untuk tegasnya suara, dan kita membutuhkan copper untuk body atau weight dari suara tersebut. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai dynamic equipment serta kabel-kabel yang digunakan untuk menghubungkan masing-masing perangkat ini dengan yang lainnya. Kita menggunakan power ini sebanyak 4 buah di dalam project ini. Dan 4 buah itu membutuhkan power yang sangat besar. Tentunya, mobil dalam keadaan standar tidak akan bisa mensupport untuk semua equipment ini. Oleh karena itu, kelistrikan dalam mobil ini juga kita perbaiki. Lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ko Andre. Oke, jadi kelistrikan mobil harus kita upgrade untuk menjalankan amplifier sebesar ini sejumlah 4 biji. Salah satunya kita membutuhkan alat ini. Alat ini merupakan voltage stabilizer, tetapi bukan hanya voltage stabilizer biasa, melainkan juga berfungsi sebagai isolator. Isolator untuk apa? Memisahkan aki depan dan aki belakang. Kalau kita tidak pisahkan antara aki depan dan aki belakang, maka akinya akan saling memakan, sehingga dalam hitungan beberapa hari akan mati. Nah, fungsinya dari isolator ini ketika mesin mati, aki depan dan aki belakang terpisah. Ketika mesin nyala, mesin akan mengisi kedua-duanya sekaligus. Selain itu, dia juga menjaga kestabilan voltage di dalam mobil, sehingga amplifier ini bisa bekerja dengan maksimal. Kalau voltage dan ampernya tidak terjaga, maka amplifier akan sangat panas dan kemudian akan protek.
Selanjutnya, kita membutuhkan aki belakang untuk menjalankan audio yang terpisah dari akinya mobil. Kenapa demikian? Tidak cukup aki biasa untuk menjalankan amplifier ini. Kita butuh aki-aki yang seukuran monster ini, beratnya 26 kg, kapasitasnya adalah 4000 cca, volt cranking ampere. Jadi kalau kita shortkan positif dan negatif ini, dia bisa mengeluarkan arus maksimum sebesar 4000 ampere. Itu sangat besar sekali. Tujuannya buat apa? Untuk memberikan dinamik kepada musik. Jadi ketika drum dipukul, kick drum, itu membutuhkan listrik yang sangat besar. Dari mana didapatnya? Dari 4000 cca tadi. Selain itu, kita juga perlu membangun kabel antara Harrison Lab Fluxcap ini dengan aki yang sebesar ini. Kita membutuhkan kabel-kabel supply yang mencukupi sehingga keduanya ini bisa bersinergi. Demikian episode dari Conquer the Limitation pada project Born to Conquer ini. Tentunya pada project sistem audio di sebuah mobil banyak sekali limitasi yang kita temui. Namun ketika kita memiliki desain dan perencanaan yang baik, semua limitasi itu dapat kita minimalisir. Jangan lupa nantikan video berikutnya di project Born to Conquer ini yang tidak kalah seru.